yang digunakan. Al-muradifat wal adad. Sinonim kata, antonim kata. Al-murasalat wal muhadarat, surat menyurat, muhadarah, muhadarah, ceramah, khutbah. Al-masnu'at, al-mawdu'at, al-mukhtalifah, dan yang lain-lainnya kan. Sini. Ya. Nih. Kata kerja, terus ada pembahasan tadi surat menyurat ke bahasa Arab. Jadi dulu waktu pengalaman nyantri dulu saya pernah ngirim surat minta kitab dari Turki lewat ini. Alhamdulillah. Dikirimlah. Nama percetakannya Kitab Bevi, orang Turki, dari Turki. Dikirim beberapa kitab dari cetakan Turki. Nah, belajar suratnya di sini. Nih misalnya nih, persamaan kata dan lawan kata. Al-ab, al-walid, ayah, al-ibn, al-walad, anak laki-laki terus. Nah, kalau misalnya diantara untuk mendorong bisa nahu ya dengan mulai mengenal mufradat. Kalau tidak kenal mufradat gimana bisa baca kitabnya? Bukan promo ya, bukan promo. Sekedar ngasih tahu aja. Sampai kita kemarin itu di babnya bab na'at. Ada pertanyaan enggak? Masalah nawasikhul mubtada ada pertanyaan? Enggak ada PR kan? Ada PR enggak ada kan? Nah, ada. Masalah nawasikhul mubtada dari bab kana, bab inna, bab dhanna. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau dhanna itu sama saja menjadikan maf'ul ya. Ini dhanna itu menjadikan maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Dhanantu Zaidan qa'iman. Aku mengira Zaid berdiri. Ya, Zaidan jadi maf'ul pertama, qa'iman jadi maf'ul kedua. Ya, dhanantu fi'il fa'il. Kalau diperinci dhanna fi'lun madhi mabniyun fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل atau ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل. زيدان مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قائما مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. Seperti itu. Ya. Hasan kan? Hasan Al-Banna. Ada pertanyaan? Enggak ada. Itu masalah bab dhanna. Enggak ada? Dari antum enggak ada? Berarti kita lanjut berarti. Bab na'at. Coba Ari iqra li an-na'tu. La, ini bab lain. Masuk bab lain nih. Bukan bab na'at. Masalah tentang al-ma'rifah, jenis-jenisnya ma'rifah. Halas cukup. Bab an-na'at. Na'at di sini artinya sifat, ya. Sifat. Jadi orang punya sifat ini, barang punya sifat ini. Zat ini punya sifat ini. Na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد إلى أن قال النعت. Bab tentang na'at. Makanya di sini na'at itu dalam segi bahasa sifat atau sejenisnya. Sejenisnya di sini nanti dia bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul, bisa berupa apalagi? Bisa berupa sifat musyabbahah, bisa berupa isim tafdil, bisa berupa sighah mubalaghah. Nah, ini kalimat-kalimat ini enggak usah antum sibukkan karena anda pusing, yang penting fokusnya kita itu. Nah, karena apa? Nanti bakal didefinisikan, misalnya definisi na'at itu at-tabi'ul mushtaq. Tabi' yang diambil atau muawwal bil mushtaq. Maksudnya nanti tabi' al mushtaq atau muawwal bil mushtaq tu di antaranya ya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, sighah mubalaghah. Nah itu. Al muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif, yang menjelaskan dari yang diikutinya itu dari ma'arif. Kalau isimnya ma'rifah, dia ma'rifah. Al-mukhassisu lahu fin nakirah. Nah, untuk memberikan khusus kalau seandainya isimnya itu nakirah. Jadi misalnya tadi, qama zaidun al-aqilu. Qama zaidun al-aqilu. An-na'tu tabi'un lil mad'ud. Na'at itu selalu mengikuti man'ud. Sifat itu selalu mengikuti yang disifati, maksudnya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Sifatnya dermawan, ya berarti ada orang yang dermawan. Sifatnya itu pelit, berarti ada orangnya tuh, pelit tadi tuh. Pemilik alam semesta, berarti ada zatnya tadi, pemilik alam semesta. Makanya alhamdulillahi, bacanya apa? Rabbil alamin. Bukan Rabbul. Kenapa enggak dibaca Rabbul? Kenapa enggak dibaca Rabbal Alamina? Kenapa dibaca Rabbil Alamina? Nih contohnya. Sering antum baca soalnya. Atau ini bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca ni mi? Karena lafzul jalalahnya kasrah. Nah itu. Makanya dengan nama Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, yang mempunyai sifat Ar-Rahim. Sudah ada contohnya, enak. Nah itu. Jadi sifat itu selalu mengikuti yang disifatinya. Ini yang disifati. Inilah yang namanya man'ud. Kalau ditanya ini yang namanya man'ud. Inilah yang namanya na'at. Nah, sama na'at juga. Na'tun. Ini yang disifati, ini sifatnya, ini sifatnya. Makanya yang artinya. Dengan nama Allah yang. Kalau terjemahan bebas bahasa Indonesia, yang maha, yang maha. Tabi'un lil mad'ud. Fi raf'ihi, kalau seandainya man'udnya rafa, berarti na'atnya juga harus rafa. Enggak boleh. Dia pasti selamanya patuh. Na'at ini pasti patuh dia. Pasti menjadi ekor seekor-ekornya. Tahu ekor seekor-ekornya maksudnya? Nah, itu pasti plek dia bakal ngikutin apa kalimat yang ia ikuti tadi. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khabdihi. Baik kalau seandainya dia rafa,
Baik kalau seandainya dia nasab. Baik kalau seandainya dia jar atau khafat. Ada enggak jazm? Fi jazmihi ada enggak? Kenapa enggak ada? Karena yang pembahasan kita ini isim, ingat itu. Jazm bukan isim. Jazm itu fi'il. Ini mana jazm ya? Itu. Hati-hati itu. Ya, jadi harus tahu. Oh iya, jazm kan fi'il. Ini pembahasannya isim. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Kadang jadi ma'rifah. Kalau misalnya kalimatnya ma'rifah, dia ma'rifah. Kalau kalimatnya nakirah, dia nakirah. Ya. Ma'rifah contohnya tadi Zaidun. Nakirah contohnya apa? Rajulun. Nah, rajulun itu nakirah contohnya. Contohnya di sini qama Zaidun al-aqilu. Ya, qama Zaidun al-aqilu. Makanya lihat tuh. Z-nya dia rafa, karena rafa umumnya tandanya pakai dhammah. Makanya dia jadi dhammah, al-aqilu jadi dhammah. Ini man'ut, ini namanya na'at. Kalau di-i'rabkan ya, qama fi'il madhi mabniyun 'alal qama mabniyun 'alal fathi. Udah gitu aja. Ya. Kalau mau ditambah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawaz taqdiruhu huwa boleh. Tapi kalau misalnya penjelasannya qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathi sudah cukup. Ya, cukup dan seperti itu. Kalau di sini pembahasannya halaman 56. Halaman 56. Ya. Zaidun fa'ilun marfu'un. Fa'il hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-aqilu yang berakal, maka diartikan yang berakal. Al-aqilu na'tun li Zaidin. Nah, kita tulis ya. Al-i'rab. Qama tadi sudah. Antum sudah ngerti kan? Dari kemarin udah catat, jadi tidak perlu diharokatin lagi kan? Langsung saja ya. Mabniyun 'alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-'aqilu na'tun li Zaidin. Na'tun li Zaidin. Nah, ini baru nih. Ini kalimatnya baru. Na'tun li Zaidin. Wa na'tul marfu'i marfu'un. ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه
Dhammatun ad-dhammatu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan na'at kepada yang rafa, maka na'atnya jadi rafa gitu loh. Wa na'atul marfu'i marfu'un, dan sifat atau na'at kepada yang rafa, maka na'atnya menjadi rafa. Sedangkan wa alamatu raf'i, dan tanda rafa'nya ad-dhamm. Nanti cara ngi'rabnya terserah, misalnya wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Tidak apa-apa. Sama saja. Itu contohnya. Fi raf'ihi wa nasbihi misalnya. Wa nasbihi ganti saja. Ganti saja. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Z-nya jadi mansub, maka akilnya, na'atnya, sifatnya jadi mansub. Nanti i'rabnya sama. Ra'aitu fi'il fa'il. Jelas fi'il fa'il. Sering. Seperti kayak zonantu. Jadi nge-i'rabkan ra'aitu sama kayak zonantu. Ya. Ra'aitu. Ya. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به وعلامة منصوب وعلامة نصبه الفتح. العاقل تابع نعت لزيد. العاقلة نعت لزيد. ونعت المنصوب منصوب. ونعت المرفوع مرفوع ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره atau al-fathatu. Nanti misalnya kalau dia khafat, lihat bi Zaidin berarti al-aqil. Marartu fi'il fa'il. Marartu fi'il fa'il. Sama seperti ini, meng'irabkannya nanti fi'il fa'il. Ba harfu jarrin mabniun ala ba. Bi mabniun ala al-kasri. Zaidin majrurun bi ba. Dijarkan, majrurun itu maksudnya dijarkan atau dikhafatkan dengan ba. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Al-aqili na'tun li Zaidin. Wa na'tul majruri atau wa na'tul makhfudi makhfudun. Wa na'tul majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau seandainya isim ma'rifah, Zaid kan isim ma'rifah, nama orang terkenal, si Z. Ada orangnya. Tapi kalau laki-laki, laki-laki tidak dikenal. Misalnya diganti qama Zaidun aqilan. Ya. Qama bukan Zaidun. Qama rajulun aqilun. Qama rajulun aqilun. Ra'aitu rajulan aqilan. Marartu bi rajulin aqilin. Kalau seandainya dia ma'rifah, berarti dia harus ma'rifah, sifatnya juga harus ma'rifah. Kalau isimnya tadi man'unnya nakirah, berarti dia harus nakirah, dan seterusnya. Inilah pembahasan na'at. Seperti itu pembahasan na'at. Dah selesai. Makanya di sini taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqili wa marartu bi Zaidin wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Kalau seandainya dia nakirah misalnya,
qama rajulun aqilun wa ra'aitu rajulan aqilan wa marartu bi rajulin aqilin. Ada pertanyaan? Ma'rifah. Sama orang ma'rifah dia. Nama hewan enggak ada, jenis hewan ada. Nama hewan enggak ada, jenis hewan ya. Hewan ini jenisnya singa. Nama hewan enggak ada nama hewan. Enggak. Karena jenis itu kan banyak. Nanti kalau misalnya jenis berarti singa ini, singa itu, singa ini masuk semuanya. Singa yang mana? Nah, makanya ditakhususkan. Makanya fungsinya naat itu mentaksis tadi, mentaksis isim yang nakirah tadi. Jadi karena asalnya enggak tahu nih umum. Jadi fungsinya naat ini dia memperjelas. Memperjelas isim tadi. Isimnya ini masih kurang jelas, dijelaskan lagi. Zaidan yang mana? Z yang mana? Oh, Z yang berakal. Jadi Z pun sudah ma'rifah tapi masih belum jelas orang. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak ada taukid. Inna alaina iyabahum thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Nah, kalimat inna pun menguatkan, memastikan bahwasanya pastilah mereka akan kembali kepada kami. Nah itu. Jadi kadang sudah ma'rifah sudah jelas, tapi kadang orang pun masih belum paham. Sudah jelas masih belum paham. Seperti antum sekarang ini. Ketika Anda jelaskan masih bingung tentang naat. Begitulah, sama. Nah, naat ini dibagi menjadi dua nanti. Sifat nih dibagi menjadi dua. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Kalau naat hakiki ya seperti ini contohnya naat hakiki. Makanya di sini disebutkan wan na'atu yanqasimu ila qismain. Naat atau sifat itu terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Al-awwalu an-na'tul haqiqi. Na'at hakiki. Jadi na'at ada dua. Na'at terbagi menjadi dua. Bukan niat ini naat. Iya. Naat hakiki, naat sababi. Mencuplikan dulu, kalau naat hakiki dia mensifati yang sebelumnya, isim yang sebelumnya. Biar antum tahu nanti. Kalau naat hakiki yang jenis pertama ini dia mensifati untuk isim yang sebelumnya. Misalnya al-aqilah ini sifatnya Z ini. Al-aqilah ini sifatnya si Z ini. Tapi kalau naat sabab tidak. Sifatnya sudah disebutkan, tapi man'utnya tadi yang disifati nanti setelah ini, setelah sifat tadi. Nah itu. Kalau naat hakiki sudah kita bahas naat hakiki. Adapun naat sababi, contohnya di sini Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu.
Ja'a Muhammadun. Al-Fadilu Al-Fadilu. Tadi kita belajar, kita jelaskan tadi, Al-Fadilu ini sifatnya Muhammad kan ya? Sifatnya Muhammad, yang utama, yang mulia. Ja'a Muhammad, kalau kita buang nih ya. Ja'a Muhammadun al-Fadilu. Telah datang Muhammad yang mulia. Nah, dia Muhammad yang mulia tuh. Sifat mulia itu untuk Muhammad. Nah, enggak, kalau na'at sababin enggak. Bukan Muhammadnya, tapi ayahnya. Telah datang Muhammad yang mulia, ayahnya. Ayahnya yang mulia. Nah, inilah yang namanya na'at sababi. Contoh yang lain, misalnya kalau di dalam Al-Quran, tapi di sini dia ngasih contohnya. Contohnya apa? Contohnya pakai isim isyarah. Ini ceritanya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dituduh dia apa? Menghancurkan berhala. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Tahu enggak ceritanya itu? Kata Nabi Ibrahim, enggak. Yang menghancurkan itu siapa katanya? Patung itu. Bal fa'alahu. Bal fa'ala kabiruhum hadza. Makanya kita enggak tahu dia ini mana apa namanya tanda i'rabnya, karena dia pakai isim isyarah. Isim isyarah mabni dia. Ya. Bal fa'alahu, kata Nabi, enggak, akan tetapi yang melakukannya kabiruhum, yang paling besar dari mereka. Patung-patungnya banyak. Patung-patung yang besar mereka itu yang ini, kata Nabi Ibrahim. Nah, hadza ini sifat dari apa namanya? Kabiruhum. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Contoh yang zahir saja. Kalau contoh yang zahir, Khalidun tilmidun tilmidun Khalidun tilmidun mahmudatun akhlaquhu. Khalid seorang murid yang terpuji apa? Akhlaknya. Yang terpuji akhlaknya. Jadi Mahmud ini bukan sifatnya tilmid, tapi Mahmud ini sifatnya akhlak. Karena akhlak kan punya sifat juga. Akhlak tuh ada yang mahmudah, ada madmumah. Itu.
Contoh yang lain. Hah? I'rabnya gampang. Seperti biasa sebenarnya i'rabnya. Khalidun, Khalidun mubtada, marfu bil ibtida, tilmidun khabar, khabar. Mahmudun na'tun litimid. Tapi na'atnya tadi nanti balik ke sini, na'tun litilmid. Tetap sama. Karena nanti na'at ini dia tetap mengikutin apa namanya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya rafa, dia rafa. Kalau sebelumnya tadi nasab. Tapi nanti ini sifatnya untuk siapa? Bukan untuk tilmid, tapi sifatnya untuk setelahnya. Itu saja perbedaannya sebenarnya. Coba kita baca dulu sedikit masalah tentang na'at sababi. Definisi na'at sababi ya. Amma na'atul haqiqi, adapun na'at haqiqi, fahuwa ma rafa'a dhamiran, isim yang merafa'kan dhamir yang mustatir, ya'udu ilal man'ud, kembali kepada man'ud. Nahwu jaa Muhammadun al-aqilu. Contohnya jaa Muhammadun al-aqilu, telah datang Muhammad yang berakal. Fal aqilu, maka yang aqil itu sifatnya Muhammad, wa huwa rafi'un li dhamirin mustatirin. Merafa'kan dhamir yang tersembunyi. Taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ada yang disembunyikan. Huwa al-aqilu. Ja'a Muhammadun huwa al-aqilu. Seperti itu. Wa amma na'atus sababi, adapun na'at yang sababi, fahuwa rafa'a isman zahiran. Merafa'kan isim zahir justru. Jadi kalau hakiki dia merafa'kan isim yang mustatir, dhamir yang mustatir. Kalau na'at sababi dia merafa'kan isim yang zahir, muttasilan, yang bersambung bi dhamirin, dengan dhamir ya'udu ilal man'ud, kembali kepada man'ud. Makanya kita jelaskan, jaa Muhammadun al-fadilu abuhu. Contohnya di sini, jaa Muhammadun al-fadilu abuhu. Fal fadil na'at li Muhammad, tetap fadil, tetap na'atnya kepada Muhammad. Wa abuhu fa'ilun lil fadil. Dan abu itu fa'ilnya lil fadil. Jadi fadil itu sekaligus dia menjadi seperti fi'il. Karena yang namanya isim fa'il itu bisa menjadikan fa'il setelahnya. Al-fadilu abuhu. Wa abuhu fa'ilun lil fadil. Marfu'un bil wawi niyabatan. Ini karena dia asmaul khamsah ya. Wa huwa mudhafun. Jadi kalau dari segi i'rab biasa saja. Nih kita i'rabkan. Kita i'rabkan. Jaa Muhammadun al-fadilu abuhu. Kalau di sini, kalau contohnya na'at sababi itu ada di halaman 59. Halaman 59 itu ada contoh na'at sababi. Ja'at tilmidhani al-karima al-abi wal ummi. Atau di sini bisa tuh al-qawiyyu, alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu. Sama. Al-qawiyyi sultanuhu. Jaa
Muhammadun. Jangan Muhammadun. Muhammad memang mulia. Contoh yang jangan Muhammad ini. Ja'a Khalidun. Al-Fadilu. Abuhu. Dari segi i'rab tidak ada yang beda ya. Jaa tetap fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi. Bla 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 bla. Terus Khalidun fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-Fadilu na'tu li Khalid. Wa na'tul marfu'i marfu'un ya, wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Abuhu. Nah, sekarang abuhunya jadi apa? Nah, jadi abuhu fa'ilun. Abuhu fa'ilun. Mana fi'ilnya Habib? Nah, sekarang kan orang nanya, mana fi'ilnya? Ya, al-fadilu tadi. Karena dia isim fa'il. Isim fa'il. Jadi fungsinya isim fa'il ini bisa menjadikan fa'il setelahnya. Nah, itu. Fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Wa alamatu raf'ihi bukan ad-dhammatu. Alamatu raf'ihi apa? Alamat raf'ihi apa? Al-wawu. Wa huwa mudhafun. Mau ditambah li'annahu boleh. Li'annahu minal asma'il khamsah. Li'annahu minal asma'il. Ada pulpen. Kurang. والهاء ضمير بارز متصل في محل جر مضاف إليه. Ya. Abuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Wal ha'u, nah itu ha' itu. Wal ha'u dhamirun barizun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi.
Ah? Wal ha'u, al ha'u, al ha'u, wal ha'u. Jadi al-fadilu itu ditakdirkan fadula, fadula abuhu. Ya. Jadi dijadikan fi'il madhi dia. Fadula atau yafdulu. Fahuwa fadilun. Fadula yafdulu. Fudulan fahuwa fadilun. Hah? Itu tadi. Abuhu. Jadi yang dia man'utnya al-fadilu dia sekedar dari segi i'rab, dari segi i'rab dia mengikuti sebelumnya. Dari segi i'rab. Dari segi i'rab dia mengikuti sebelumnya, tapi dia ini sifatnya kepada yang setelahnya. Ingat ya, kalau dari segi i'rab dia pasti mengikuti yang sebelumnya. Dari segi i'rabnya dia pasti mengikuti sebelumnya. Tapi dari segi maknanya dia makna untuk sifat yang setelahnya. Itu perbedaannya sedikit. Perbedaan antara na'at sababi sama na'at hakiki. Kalau dari segi i'rab ada yang berbeda. Kalau dari segi i'rab ada yang berbeda. Jadi mau dia na'at hakiki, mau dia na'at sababi, pasti i'rabnya ngikuti i'rab sebelumnya. Tidak mungkin dia ngikuti i'rab setelahnya. Makanya di sini disebutkan alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu. Nih. Al-Qawi ini sifat untuk siapa? Sifat untuk sultan. Yang kuat apa? Kesultanannya. Kekuasaannya. Bukan artinya nanti kalau seandainya sifatnya untuk sultan ini, nanti tetap hanya kan balik kepada Allah. Hu-nya ini kan tetap balik kepada Allah. Mana tadi penghapus tadi? Tahu betul. Nah, kalau dari segi i'rab, al-qawi tetap ngikutin yang sebelumnya. Alhamdulillahil qawi. Walaupun setelahnya itu dia marfu', rafa', sultanuhu. Jadi kalau ditakdirkan, dikira-kirakan kalimat itu alhamdulillahi qawiyya sultanuhu. Alhamdulillahi qawiyya sultanuhu. Jadi al-qawi ini dikira-kirakan jadi fi'il. Yang kuat apa? Kerajaannya. Sama seperti itu. Ja'a Khalidun al-fadilu abuhu. Ja'a Khalidun fadula abuhu. Nomor siapa lagi? Bentar ya, tidak kenal soalnya nih. Halo, assalamualaikum. Iya. Abangnya Heri mana ini? Oh, dari ini, dari apa? Dari kubu ya betul. Iya Kang. Tadi sudah saya kasih tadi di Google Maps. Saya kirimnya lewat Google Maps. Jadi sama ya, Bang Eri ya. Boleh. Nanti saya langsung
Boleh, boleh. Siap, siap, siap. Siap, Kang, siap. Mubtada khabarnya jadi khabarnya Z. Gitu loh. Sama seperti ini. Ja'a Khalidun al-Fadilu abuhu. Pertama menceritakan Khalid, selanjutnya malah menceritakan bapaknya Khalid. Gitu loh. Kalau dari segi makna, dia sifat untuk setelahnya. Kalau dia na'at sababi. Dari segi makna. Ingat, dari segi makna. Kalau dari segi i'rab, dia pasti mengikuti yang sebelumnya. Tidak mungkin dia mengikuti setelahnya itu. Makanya pasti akan dia ditemui dengan domir-domir. Pasti al-domir seperti ini. Sultanuhu. Itu kan berarti ini contoh. Contoh apa? Na'at sababi. Nih. Atau domir. Karena hu ini pasti balik ke Khalid lagi. Baliknya kepada Khalid. Tidak mungkin baliknya kepada bapaknya. Apalagi? Apalagi yang masih bingung? Jangan yang penting bingung semua, Beb. Bahaya. Hah? Iya. Jadi ya, istilahnya itu dia jadi ini kan namanya pembicaraan. Dia ada pembicaraan. Yang dia puji itu bukan Khalidnya. Yang dia puji malah bapaknya. Nah, itu. Jadi di sini disebutkan ya, jadi fungsinya na'at itu pertama untuk pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu contohnya pujian kan? Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta ini. Atau sebaliknya, isinya sifat itu bukan pujian tapi celaan. Ar-rajimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajimi. Nah, itu contoh itu. Jadi yang sering antum baca itu, nah itulah na'at, contohnya na'at. Makanya dibaca ar-rajimi. Walaupun selama ini antum bacanya ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pernah antum baca ar-rajimi? Pernah baca ar-rajimi. Nah, tapi Syawal harus tahu mimnya itu, mim ujung itu berharokat. Harokatnya apa? Kasro. Kenapa kasro? Karena dia jadi sifatnya setan. Setannya dia kasro. Setannya kasro kan? Ya, minasyaitani kan? Nah, bukan baca minasyaitona kan? Hah? Jadi ar-rajimi. Ar-rajim itu sifat atau na'at. Jadi misalnya nanti kalau misalnya di-i'rabkan misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Fi'il mudhari. A'udzu fi'il mudhari. Ada ya'udzu. Aku berlindung. Aku berlindung. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi. Nah, siapa yang bisa nge-i'rabkan itu tuh? Marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Billahi bi harfu jarrin mabniyun 'alal kasri lillahi lafzul jalalati majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu. A'udzu billah. Min harfu jarrin mabniyun ala sukun. Ala sukun ya, min aslinya min mabniyun ala sukun. Terus sudah asyaitani. Nah, sekarang kenapa dia baca na? Nah, karena tadi kenapa ditambahin dijadikan harokatnya fathah? Karena liltiqa'i as-sakinin. Nunnya kan sukun. Alif lamnya sukun. Tak mungkin sukun sama sukun tak bisa kebaca. Maka salah satu diharokatin. Jadi nun yang sukun tadi diberi kalimat fathah. Karena paling ringan. Karena setelah kasroh itu paling ringan fathah. Min dan ringan min.
Nah, paling ringan itu fathah, mina. Enak orang Arab bilang mina daripada mini. Minish, nah berat, orang Arab berat. Makanya dikasih fathah. Jadi mini, minu itu berat menurut orang Arab. Paling enak apa fathah? Minash, minash. Nah. Liltiqa'is sakinin. Karena ketemu iltiqa itu laqiya yalqa. Iltaqa'a, iltaqa yaltaqi. Makanya ada istilah multaqa. Multaqa, pertemuan. Karena bertemunya as-sakinain. Bertemunya dua sukun. Nah, terus asyaitani majrurun bimin wa alamatu jarri al-kasratu. Ar-rajimi sekarang. Na'tun lisyaitan. Wa na'tul majruri majrurun. Alamatu jarri al-kasratu. Nah, itu seperti itu i'rabnya. Bisa, Wal? I'rabkan ini, ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismi. Bismi nama orang tuanya Ari. Ya, benar tak? Ya. Bi harfu jarrin mabni 'alal kasri. Ismi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasratu. Apa namanya? Bismillah. Bismillah. Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah jadi apa sekarang? Sekarang lafzul jalalah jadi apa? Mudhafun ilaih. Ya, jadi ismi wa huwa mudhafun. Jadi misalnya tadi ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Terus ar-rahmani. Ar-rahmani na'tun lillahi wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ar-rahimi na'tun lillahi, sifat lagi dia. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarri al-kasrah. Kayak gitu i'rab tuh. Bisa enggak tuh? Yuda bisa, Yuda? Imam Yuda. Saya? Coba nanti kita cek nanti. Kalau dari segi makna, ya tadi sudah dijelaskan ya. Ada pertanyaan? Na'at nih. Wah. Nanti setelah na'at kita akan membahas tentang ma'rifah. Makanya di sini disebut wa hukmun na'ti, hukumnya na'at annahu yatba'u man'utihi. Nah, salah kalau bilang yatba'u man'utihi, yatba'u man'utahu. Jangan dibaca man'utihi karena sebelumnya itu fi'il, enggak mungkin dia jadi kasrah ya. Wa hukmun na'ti, dan hukumnya na'at annahu yatba'u man'utahu, mengikuti man'utnya itu fi i'rabi, dari segi i'rabnya. Wa fi ta'rifihi au tankiri, dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Sawa'un akana haqiqiyan au sababiyan. Baik na'atnya hakiki atau na'atnya sababi. Jadi dari segi i'rab pasti mengikuti yang sebelumnya. Tapi dari segi makna lihat dulu ini na'at hakiki atau na'at sababi. Nanti perbedaannya nanti dari segi mudzakkar sama muannasnya saja. Dari segi mudzakkar wa muannasnya dia nak ngikut. Ya misalnya jaa Muhammadun al-fadilatu ummuhu. Al-fadilatu ummuhu. Makanya dibilang al-fadilatu bukan al-fadilu. Padahal jaa Zaidun laki-laki kan?
jaa Zaidun. Tapi apa? Al-fadilatu. Nah, yang mulianya siapa? Ummuhu. Maka dia tidak ngikut dia masalah tadzkir ta'nisnya. Nah, melenceng dia. Kenapa? Dia mensifati yang setelahnya, ibunya. Nah, itu. Dari segi tadzkir ta'nis. Atau dari segi apa? Dari segi jamak dan mufradnya. Jamak dan mufradnya. Ra'aitul aulada. Ra'aitul aulada. Aulad di sini mufrad apa jamak? Auladun. Jamak dia. Al-aulad, anak-anak. Bukan satu anak. Waladun, auladun. Ra'aitul aulada. Aku melihat anak-anak. Al-aqilata. Bukan al-aqiluna atau al-aqilina. Bukan al-aqilina. Karena tadi karena dia naatnya naat sababi, dia sifatnya bukan sifat kepada aulad, sifatnya kepada yang setelahnya. Makanya al-aqilata ummuhum. Aku melihat anak-anak yang berakal, makanya tetap al-aqilata. Dari segi i'rab ya, dia tetap mengikuti sebelumnya. Karena auladnya mansub, makanya al-aqilata jadi mansub. Tapi sifatnya al-aqilata bukan untuk anak, tapi untuk ibunya. Al-aqilata ummuhum. Nah, jadi kalau misalnya ditakdirkan, dikira-kirakan, ra'aitul aulada aqilat ummuhum. Seperti itu. Aqilat ummuhum. Ada lagi? Silahkan. Yang mau bertanya. Anak kasih PR aja. Ya, atau anak kasih PR? Ya? Mana? Belum itu, belum ada itu. Mana ada? Kan kita baru naat. Pembahasan beda lagi. Kan nanti kita setelah ini kan baru belajar ma'rifah dulu kan? Wal ma'rifatu khamsat asya. Ma'rifah itu apa saja? Belum lah, sabar sikit. Baru 2 baris. Jadi jangan sampai ngelenceng. Ini tentang pembahasan naat dulu. Selesai naat baru nanti masuk lagi bab baru lagi. Silakan Pak Lahmuddin, ada pertanyaan?